Janganlah kita tertipu dengan pujian orang lain. Ibnu Ajibah mengatakan, janganlah engkau tertipu dengan pujian orang lain yang menghampirimu. Sesungguhnya mereka yang memuji tidaklah mengetahui dirimu sendiri, kecuali yang tampak saja bagi mereka. Sedangkan engkau sendiri yang mengetahui isi hatimu. Ada ulama yang mengatakan, barang siapa yang begitu girang dengan pujian manusia, syaitan akan merasuk ke dalam hatinya. Ini dapat kita lihat di dalam Iqazul Himan, Syarah Matan Al-Hikam Ibnu Ajibah, nomor halaman 159. Nah, jadi apa yang kita lakukan apabila kita mendapat pujian dari orang lain, dan doa apa yang harus kita ucapkan ya apabila kita dipuji orang lain? Ini kita bisa lihat menjadi teladan bagi kita pada saat Abu Bakar Siddiq ketika dipuji oleh orang lain. Beliau berdoa pada saat dia dipuji, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Nah, artinya, ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sahihul Iman nomor 4, nomor 4, dua yang nomor 4876. Nah, artinya bahwa sebenarnya kita itu memang tidak pantas dipuji. Yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dipuji, maka dalam hati kita berucap, ya Allah, aku memang tidak pantas untuk dipuji, karena apa yang dia lihat itu hanya sebagian luar saja, sementara hatiku ini jauh lebih kotor dari apa yang dia lihat. Maka yang pantas kita keluarkan adalah alhamdulillah, hanya Allah yang pantas dipuji. Ya. Nah, jadi doa ini yang harus kita baca, yang panjatkan terus kepada Allah supaya jangan kita merasa bangga diri pada saat kita dipuji oleh orang lain. Nah, rasanya doa ini sudah pernah saya berikan pada bunda-bunda semua, yaitu pada doa sholat tahajud. Ya, tidak bisa kita bacakan di dalam sholat tahajud. Kemudian Abul Qasim mengatakan, ikhlas adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Jadi artinya kita haruslah mencari meraih ikhlas dan jangan mencari muka atau mencari pujian orang lain. Apa tanda keikhlasan? Tanda orang ikhlas itu tetap merasa aman antara pujian dan celaan orang lain. Jadi orang itu mau muji, mau kagak, emang gua pikirin. Yang penting dia tetap aman saja, hatinya tenang saja, tidak menggebu-gebu, tidak merasa terangkat dengan sangat tinggi. Dia biasa saja, datar saja. Nah, itu cirinya orang yang ikhlas. Kemudian cirinya lagi, melupakan amalan kebajikan yang pernah dia perbuat. Jadi kalau pernah dia berbuat baik kepada orang lain, dia lupakan itu. Dan dia tidak pernah ingat-ingat kembali. Karena apapun yang dia lakukan adalah ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, mengharapkan balasan dari amalan di akhirat dan bukan di dunia. Jadi apapun yang sudah dia lakukan, dia tidak peduli. Yang penting dia yakin bahwa Allah akan memberikan balasannya di akhirat nanti untuk kebaikannya. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari hati karena penyakit cinta pujian ini. Yang pertama adalah selalu ingat akan bahaya mencintai pujian itu dari orang lain, ya. Bahayanya itu tidak baik. Kita sudah lihat dari tadi bahwa beberapa hadis menyatakan bahwa tidak boleh kita minta dipuji atau merasa bangga dengan pujian. Yang kedua adalah senantiasa ingat bahwa di balik segala pujian itu
ada sesuatu yang terkadang dapat mencelakakan diri kita sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau kita misalnya dipuji, kemudian kita merasa bangga, kemudian kita merasa riya, merasa sombong, maka semua amal kita pada hari itu akan habis, Bunda. Ya, semua amal kita pada hari itu akan habis karena kesombongan, karena riya kita tadi, karena kebanggaan kita tadi. Jadi ini yang harus kita hindari, jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwa pujian yang sebenarnya hanyalah dari Allah, yaitu pada setiap hari ketika kita selamat dari perbuatan dosa, banyak melakukan amal soleh, dan tatkala bangkit dari kubur dengan tenang pada saat orang lain sedang bingung menghadapi pengadilan yang maha adil. Tapi kita tetap tenang karena kita sudah banyak sekali melakukan amal soleh, kemudian juga kita sudah meraih simpati Allah dengan banyak mendapatkan rahmat Allah. Kemudian kita selamat dari perbuatan dosa, sehingga orang yang seperti ini dia tidak menginginkan pujian dari seseorang, tapi yang dia inginkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah melakukan latihan mental dengan membiasakan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai rendah di mata manusia. Ya, dengan cara ini hati kita akan luput dari hal-hal yang dapat mengundang pujian orang lain. Apa contohnya, Bunda? Misalnya kalau kita mau ke masjid, kita bantu-bantu untuk membersihkan atau menyapu masjid. Jadi orang melihat bahwa kita ini tidak sombong, walaupun misalnya kita orang kaya, tapi kita berusahalah untuk menyelami atau merasakan betapa orang yang menyapu masjid itu apa yang dirasakannya. Jadi kita berusaha untuk membantu menyapu masjid misalnya, atau kita juga ingin merasakan nikmatnya berjalan kaki misalnya, walaupun kita punya mobil 2, 3. Nah, kita juga merasakan bagaimana kita nikmatnya berjalan kaki. Jadi ini akan melatih diri kita jauh daripada kesombongan. Itu kemudian meluruskan niat dalam setiap amal, ya. Yang kelima adalah meluruskan niat dalam setiap amal. Hanya karena semata-mata karena Allah. Jadi apapun yang akan kita lakukan pada hari ini, berniatlah kita hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena yang lain. Kemudian yang terakhir adalah menyadari bahwa tidak ada seorang pun pemilik kesempurnaan. Tidak ada seorang pun pemilik kesempurnaan, sehingga tidak ada yang pantas mendapat pujian. Maka jika di hati kita terbetik perasaan ingin dipuji manusia, segeralah beristighfar, karena itu adalah benih-benih kesombongan yang ada di dalam diri kita. Padahal kesombongan adalah atribut yang memang pantas dikenakan oleh Allah. Jadi Allah tidak menginginkan orang mengambil pakaian sombongnya. Yang pantas sombong hanya Allah. Nah, inilah 6 langkah supaya hati kita selamat dari penyakit ingin dipuji ini. Nah, kadang-kadang ada kebanggaan daripada seseorang itu apabila dia merasa dipuji itu, dia merasa tenar, ya, merasa bangga dengan ketenarannya. Nah, untuk hal semacam ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita, jauhilah ketenaran itu dan pujian-pujian itu, karena pujian itu bisa menjadikan fitnah. Sabda beliau, jauhilah sifat suka dipuji, karena dengan dipuja-puji itu seakan-akan engkau akan disembelih.
Abu Ayyub Sikhtiyani mengatakan seorang hamba sama sekali tidaklah jujur jika keinginannya hanya menginginkan mencari ketenaran. Dari Al-Husain bin Al-Hasan Al-Marwazi dibayatkan bahwa dia berkata, Abdullah ibnu Mubarak pernah berkata, jadilah kamu yang menyukai status khumul atau status tersembunyi dan tidak dikenal dan pembenci popularitas. Namun, jangan engkau tampakkan bahwa engkau menyukai status rendah itu, sehingga menjadi tinggi hati. Sesungguhnya mengklaim diri sendiri sebagai orang juhud justru mengeluarkan dirimu dari kejuhutan itu. Karena cara itu kamu telah menarik pujian dan sanjungan untuk dirimu sendiri. Nah, jadi begitulah Bunda ya, agak repot memang bagaimana kita itu ingin menyembunyikan kejuhutan kita, bagaimana kita itu ingin menyembunyikan agar sampai jangan kita merasa menjadi tenar. Karena ini adalah bagaimana cara kita menguasai hati kita, bagaimana cara kita dapat memanage hati kita sehingga kita tidak keluar sedikit pun kesombongan, kebahagiaan, kemuliaan karena pujian orang lain ini. Bahkan Islam memerintahkan umatnya untuk tawaduk atau rendah hati dan menjauhi adanya popularitas. Kadang-kadang ketenaran ini bisa juga membuat orang menjadi sombong dan tidak ikhlas dalam beramal. Namun ketika ia qadarullah menjadi fikul yang terkenal karena kesolihannya, ilmu dinnya atau karena kebaikannya tanpa ia cari, niscaya tidak karena ini adalah karunia Allah. Ilmu dan prestasi bisa menggelincirkan manusia manakala ia mengabaikan faktor keikhlasannya sehingga merasa lebih baik, lebih utama dan lebih tenar dari orang lain. Ini yang lebih hati-hati. Bahkan seorang penghafal Al-Quran pun haruslah hati-hati, jangan sampai merasa timbul kesombongan di dalam dirinya apabila dia dipuji. Fokus hati memang fokusnya di hati. Itu tergantung dari niat kita. Meskipun orang lain memandangnya memiliki berlebihan, namun hatinya rendah dan hanya Allah lah yang mengetahui isi hatinya. Apakah ia sombong atau benar-benar niatnya ikhlas atau tidak, ya. Nah, itu hanya Allah yang Maha tahu. Jadi, sanjungan seringkali membuat orang terlena sehingga benih-benih kesombongan dan bangga diri pelan-pelan bisa mengusik hatinya. Akhirnya bisa menodai amalannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Maha mengetahui. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, berkecukupan dan tersembunyi. Hadis riwayat Muslim nomor 2965. Inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Janganlah kita menonjolkan kepopuleritasan kita, ketenaran kita, kehebatan kita, kecantikan kita dan lain sebagainya. Tapi menjadilah rendah hati kita di dalam pandangan Allah. Karena itulah sebaik-baiknya amal yang akan mendapat pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bunda yang dapat saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum kita akhiri, kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi habitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.